Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 3. Ada saya sendiri Dinda dan rekan saya Helen. Di sini kami akan menjelaskan terkait olah data menggunakan uji korelasi rank Spearman menggunakan software SPSS. Nah, untuk yang pertama-tama, sebelum kita memasuki praktik olah data, kita harus mengetahui dulu terkait dengan konsep apa itu uji korelasi rank Spearman. Nah, jadi uji korelasi rank Spearman ini merupakan bagian dari statistik non-parametrik, sehingga nantinya di sini ini tidak memerlukan asumsi normalitas juga asumsi linearitas. Selain itu juga rank Spearman ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antar variabel. Lalu di mana di rank Spearman ini untuk jenis arah hubungan antar variabel itu bisa bersifat positif dan negatif. Selain itu, data penelitiannya itu nantinya akan berbentuk peringkat. Oleh karena itu, mengapa uji atau metode ini itu sering disebut dengan korelasi rank Spearman. Lalu di sini data yang digunakan itu harus berskala ordinal, di mana skala ordinal ini skala pengukuran untuk menyatakan peringkat antar tingkatan, sehingga tidak hanya mengkategorikan, tetapi juga skala ordinal ini membedakan antar kategori menggunakan peringkat-peringkat. Lalu di uji korelasi rank Spearman ini tidak ada istilah variabel X maupun istilah variabel terikat atau Y. Selanjutnya ada penafsiran analisis korelasi, di mana di sini ada 3. Yang pertama itu, jadi uji korelasi rank Spearman digunakan yang pertama untuk melihat signifikansi hubungan. Nah, di sini maksudnya untuk melihat apakah terdapat hubungan antar variabel yang nantinya akan diteliti atau tidak. Nah, selanjutnya selain melihat signifikansinya juga, di sini uji korelasi ini bisa melihat kekuatan hubungan. Setelah kita melihat apakah ada hubungan antar variabel atau tidak, lalu kita melihat apakah hubungan antar variabel tersebut cukup kuat ataupun sangat kuat. Lalu yang terakhir ini adalah untuk melihat arah hubungan. Nah, apakah hubungan tersebut positif ataupun negatif. Nah, ini nantinya akan sesuai atau tergantung dengan data yang akan diuji. Selanjutnya ada dasar pengambilan keputusan. Jadi di analisis uji korelasi rank Spearman ini untuk nilai signifikans ada dua tipe pengambilan keputusan. Yang pertama, jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 maka kedua variabel itu dinyatakan berkorelasi. Nah, berkorelasi ini di sini maksudnya ada hubungan antar variabel yang satu dengan yang lain. Lalu jika nilai signifikansinya nantinya lebih besar dari 0,05, maka kedua variabel hubungan antar variabel itu dinyatakan tidak berkorelasi atau tidak memiliki hubungan. Nah, jadi di sini 0,05 itu adalah standar statistik dengan tingkat kepercayaannya adalah 95% atau biasanya orang menyebutkan dengan tingkat kesalahan itu 5%. Selanjutnya ada pedoman kekuatan hubungan atau correlation coefficient. Di sini ada seperti yang bisa dilihat pada layar. Misalnya di sini ada 5 kategori. Yang pertama ada korelasi sangat lemah, korelasi cukup, korelasi kuat, korelasi sangat kuat dan korelasi sempurna dengan bobot sedemikian. Jadi misalnya nantinya hasil olah datanya itu correlation coefficient-nya itu ada di antara range 0,26 hingga 0,5, maka hubungan antar variabel tersebut bisa dikatakan berkorelasi cukup. Nah, misal jika hasil koefisiennya itu berada di range antara 0,76 hingga 0,99, maka dinyatakan korelasinya itu sangat kuat. Untuk yang selanjutnya ada kriteria arah hubungan. Jadi, di sini arah korelasi itu dilihat pada angka correlation koefisien yang tadi yang sebelumnya dijelaskan. Lalu besarnya nilai correlation koefisien itu antara +1 sampai dengan -1. Jadi sampai hanya di ini saja, tidak lebih dari ini. Lalu untuk nilai correlation koefisien bernilai positif, maka hubungan kedua variabel itu searah. Nah, di sini searah maksudnya misal
semakin meningkatnya suatu variabel, maka akan memperkuat hubungan dengan variabel yang lain. Atau dalam kata lain, misal X1 meningkat, maka X2 pun meningkat. Nah, jika nilai correlation koefisiennya bernilai negatif, maka hubungan kedua variabel tersebut tidak searah. Atau misal X1 meningkat, maka X2 itu turun. Lalu ada memaknai hasil output dan uji hipotesis. Jadi, supaya lebih, nah ini nantinya untuk melihat interpretasi data jika data tersebut sudah diolah. Jadi untuk bisa memudahkan interpretasi output menggunakan uji korelasi Ring-Spearman ini dibagi ke dalam 3 tahap interpretasi. Yang pertama itu melihat signifikansi, lalu melihat kekuatan hubungan, dan melihat arah hubungan. Nah, baik. Yang selanjutnya ada studi kasus olah data menggunakan uji korelasi Ring-Spearman dengan SPSS, di mana di sini studi kasusnya itu pada manajer toko roti sehat ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara kualitas produk dengan kepuasan konsumen. Nah, untuk keperluan tersebut, manajer menyebar kuesioner tentang kualitas produk dengan kepuasan konsumen kepada 10 orang konsumen toko rotinya. Sehingga di sini rumusan masalahnya, apakah ada atau terdapat hubungan antara kualitas produk dengan kepuasan konsumen. Sehingga di sini dibuatlah hipotesis, 2 hipotesis. Yang pertama ada H0, yaitu tidak ada hubungan antara kualitas produk dengan kepuasan konsumen. Lalu untuk HA-nya adalah ada hubungan antara kualitas produk dengan kepuasan konsumen. Nah, untuk memulai langkah-langkah dalam mengolah data menggunakan uji korelasi Ring-Spearman menggunakan software SPSS itu ada 3. Yang pertama adalah kita menginput data tersebut ke dalam SPSS, lalu kita lakukan analisis, lalu kita mendapatkan atau memunculkan output dari SPSS tersebut. Nah, berikut untuk data penelitiannya. Jadi di sini ada variabel X atau kualitas produk, lalu ada kepuasan konsumen di sini merupakan variabel Y. Nah, lalu di sini ada kriteria penilaiannya juga. Untuk variabel kualitas produk di sini ada 5 tingkatan. Yang pertama itu sangat berkualitas atau SB, berkualitas B, cukup berkualitas CB, tidak berkualitas TB, dan sangat tidak berkualitas atau STB dengan bobot masing-masing pada tiap rank, yaitu ada sedemikian, ada 5, 4, 3, 2, 1. Begitupun pada variabel kepuasan konsumen, di sini ada kriteria penilainya ada 5 juga, yaitu sangat puas, puas, cukup puas, tidak puas, dan sangat puas dengan kode atau singkatan berikut. Lalu untuk bobotnya juga sama, ada 5, 4, 3, 2, 1. Nah, berikut data yang dihasilkan setelah menyebar kuesioner, di mana di sini adalah berdasarkan kategori atau kriteria. Nah, untuk data yang di bawah ini setelah dilakukan kategorisasi ke dalam bentuk angka. Jadi misalnya di sini untuk variabel kualitas produk adalah B, berkualitas. Nah, di sini untuk bobotnya adalah 4, maka di sini ditulisnya 4. Nah, begitupun sama halnya dengan yang lain, misalnya di sini kepuasan konsumen didapatkan hasilnya adalah SP atau sangat puas, di mana di sini sangat puas memiliki bobot 5, sehingga saat dikategorisasikan di sini ditulisnya 5. Oke, baik. Selanjutnya untuk pengolahan data menggunakan software SPSS akan dilanjutkan oleh rekan saya, Helen. Terima kasih. Nah, baik, yang selanjutnya merupakan penerapan uji ke analisis korelasi Ring-Spearman pada aplikasi IBM SPSS Statistik Data Editor. Nah, ini di sebelah kanan ini merupakan tampilan dari aplikasi IBM SPSS. Nah, ini di sheet pertama ini ada data view, sheet data view, lalu di sheet kedua ada sheet variable view. Nah, pertama-tama langkah yang harus kita lakukan untuk menginput data tersebut yang kita miliki, ini kita klik pada sheet variable view. Kita klik, lalu di kolom namanya kita masukkan variabel kita yaitu variabel X dan Y. Kita klik variabel X dan kita tulis variabel Y. Nah, ini
ini secara otomatis akan muncul type white dan desimal seterusnya. Ini secara otomatis akan muncul, lalu kita biarkan saja seperti ini. Kita ikuti default dari IBM SPSS-nya. Nah, lalu di sini labelnya, nah kita klik label ini, kita beri judul sesuai dengan variabel kita. Dan di sini variabel X itu adalah kualitas produk. Kita masukkan labelnya, kita beri nama kualitas produk. Kualitas produk. Nah, untuk label pada variabel Y di sini adalah kepuasan konsumen. Kita masukkan labelnya, yaitu kepuasan konsumen untuk variabel Y. Kepuasan konsumen. Nah, setelah ini merupakan sudah terlihat penginputan variabel. Nah, setelah penginputan variabel, kita lihat ke data view. Nah, seperti yang sudah terlihat, ada kolom variabel X dan ada kolom variabel Y. Nah, langkah selanjutnya bagaimana? Kita harus menginput data yang kita punya, data penelitian tadi, ini ke dalam aplikasi SPSS. Nah, caranya kita tinggal copy paste saja. Kita plug semuanya, copy, dan paste di aplikasinya untuk kolom X dan Y-nya. Nah, seperti yang sudah terlihat bahwa ini merupakan tahap penginputan data. Jadi sudah selesai tahap penginputan datanya, sudah masuk data-data yang kita miliki, lalu selanjutnya kita masuk ke dalam tahap analisisnya. Nah, bagaimana cara menganalisis untuk analisis uji korelasi eksperimen ini? Yang pertama-tama kita klik bagian analyze di atas ini. Kita klik analyze, lalu dari sini kita pilih, kan ini banyak nih, kita pilih yang correlate. Yang korelasi, lalu korelasinya kita pilih yang bivariate. Kita pilih yang bivariate. Nah, setelah itu di sini ada kolom di sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, ini caranya kita masukin ke dalam sebelah kanan. Kita tinggal klik aja nih, kalau yang X kita klik sini, kita pindah ke kanan, dan begitu juga yang Y, kita klik ke kanan. Nah, seperti yang ada di sini, ini ada korelasi koefisien. Di sini ada Pearson, Kendall, dan Spearman. Nah, karena kita di sini akan menguji korelasi eksperimen, maka kita pilih yang Spearman. Kita klik centangnya, dan di sini ada test of significance. Kita ada two tiled dan one tiled. Dan di sini saya akan menguji yang two tiled. Nah, terus di sini juga ada significant correlation. Ini kita centang aja ya teman-teman. Lalu kita setelah semuanya tercentang dan sudah sesuai dengan apa yang akan kita analisis, kita klik OK. Nah, secara otomatis ini keluarlah output dari SPSS-nya. Nah, sudah terlihat bahwa ini ada outputnya. Baik. Setelah itu, kita tinggal interpretasi dari hasilnya, teman-teman. Sebentar, biar terlihat jelas. Nah, agar lebih mudah dipahaminya, maka interpretasi output uji korelasi eksperimen ini dibagi ke dalam 3 tahap interpretasi. Yang pertama, kita melihat signifikansi hubungannya antara variabel kualitas produk dengan kepuasan konsumen. Dan yang kedua, kita melihat kekuatan hubungan antara variabel kualitas produk dengan kepuasan konsumen. Dan yang ketiga, kita melihat arah hubungan antara variabel kualitas produk dengan kepuasan konsumen. Nah, untuk interpretasinya, jadi yang pertama ini, signifikansi hubungan variabel kualitas produk dengan kepuasan konsumen berdasarkan output menggunakan SPSS ini diketahui nilai signifikansi atau signifikansinya itu ialah sebesar 0,008. Nah, ini yang saya tunjuk ini merupakan hasil dari output nilai signifikansinya atau signifikansinya bisa 0,08. Nah, karena nilai signifikansinya 0,008 itu kurang dari 0,05, yang mana artinya maka
ada hubungan yang signifikan atau berarti antara variabel kualitas produk dengan kepuasan konsumen. Hal ini sudah dijelaskan pada konsep yang awal dijelaskan oleh Linda. Nah, di sini nih. Jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka artinya berkorelasi. Nah, oleh karena itu di sini kita artinya berkorelasi dan memiliki hubungan yang signifikan atau berarti antara variabel tersebut. Nah, yang kedua, kita melihat tingkat kekuatan atau keeratan hubungan antara variabel kualitas produk dengan kepuasan konsumen. Nah, dari output SPSS ini diperoleh angka koefisien korelasi sebesar 0,777. Artinya, tingkat kekuatan hubungan atau korelasi antara variabel kualitas produk dengan kepuasan konsumen adalah sebesar 0,777 atau sangat kuat. Nah, hal ini juga sudah dijelaskan oleh rekan saya pada awal video. Ini kita lihat pada konsep. Nah, pedoman kekuatan hubungan atau correlation coefficient-nya ini kita lihat hasil kita tadi 0,777. Correlation coefficient 0,777 kita lihat pada bagian sini 0,777. 0,76 berarti di antara 0,76 sampai 0,99. Kalau 0,77 itu. Jadi artinya di sini adalah korelasinya sangat kuat, teman-teman. Nah, jadi sesuai ya antara interpretasi dengan teorinya. Nah, berarti artinya ini tingkat kekuatan hubungan korelasi antara variabel kualitas produk dengan kepuasan konsumen ini adalah sebesar 0,777 atau sangat kuat. Nah, yang ketiga, kita melihat arah jenis hubungan variabel kualitas produk dengan kepuasan konsumen. Nah, angka koefisien korelasi pada output SPSS ini bernilai positif, yakni 0,777. Sehingga hubungan kedua variabel tersebut bersifat searah atau jenis hubungan ini searah. Dengan demikian dapat diartikan bahwa semakin ditingkatkan kualitas produk, maka kepuasan konsumen juga akan meningkat. Oke, jadi berdasarkan interpretasi yang sudah dijelaskan tadi, kita dapat menyimpulkan keseluruhannya nih. Kesimpulannya dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H0 ini kita tolak dan HA-nya ini diterima. Artinya ada hubungan yang signifikan yang sangat kuat dan searah antara kualitas produk dengan kepuasan pelanggan pada toko roti sehat. Nah, jadi di sini kita menerima HA-nya ya teman-teman, dan ternyata hubungan antara kedua variabel antara variabel kualitas produk dan kepuasan konsumen ini itu sangat signifikan. Yang artinya sangat signifikan ini sangat kuat dan searah antara kualitas produknya dengan kepuasan konsumen. Nah, mungkin sekian nih teman-teman video tutorial uji analisis korelasi eksperimen pada aplikasi IBM SPSS Statistik Viewer yang sudah kami paparkan atau kelompok 3 paparkan, kelompok 3 para paparkan. Nah, mungkin sekian presentasi dari kami berdua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di lain waktu.